Kalau misalkan dia sendiri udah punya sakit kanker, Mm-mm. lalu rambut dia kan pasti akan rontok. Iya. Lalu dia ingin menyumbangkan rambutnya sebelum rambut dia rontok setelah kemoterapi. Itu nggak apa-apa. Ada ibu poluan dari Kupang yang tidak mampu membeli wig dan ternyata dia berada di rumah sakit umum di Kupang, di mana banyak sekali pasien kanker yang sangat membutuhkan wig di sana. Ini surat cinta dari para donatur untuk oke. penerima wignya. Oh. Dia mulai dibaca. Boleh aku baca ya? Tapi saya tidak pernah merasa donasi rambut ini punya saya. Ini punya kalian semua. Mungkin Mbak Stefani bisa menjawab ya sekaligus meluruskan, karena kebanyakan orang kan selalu berpikir kalau wig itu kan mungkin rambutnya tuh berasal dari orang-orang yang sudah meninggal atau seperti apa. Jangan kebanyakan nonton film hantu. Bersama saya sudah hadir Mbak Stefani, founder dari gerakan sosial Yuk Donasi Rambut. Selamat datang Mbak Stefani ke podcastnya merdeka.com. Halo. Kayaknya Mbak Stefani masih deg-degan nih. Iya, senang berada di sini. Senang ya, It's my alhamdulillah. first podcast. Oh gitu. Yes. Walaupun pertama podcast, tapi justru gerakan yang dibuat sama Mbak Stefani ini cukup menggugah banyak orang. Keren loh Mbak. Iya. Apa kabar Mbak Stefani? Baik sekali. Ya. Baik ya. Mbak, jangan deg-degan ya, ntar aku jadi deg-degan juga nih. Mbak Stefani, sebelumnya aku juga pengen cerita sedikit. Aku tahu gerakan ini itu sebenarnya dari nggak sengaja gitu ya. Ngedengar podcast gitu kan, salah satu podcaster gitu, terus dia cerita soal rambut. Mungkin sebenarnya bahasanya dia itu tidak menunjukkan ke gerakan ini gitu ya, cuman dia cerita soal melakukan aktivitas tanam rambut dan rambut dia itu dari donasi gitu. Terus emang ada gitu dalam hati aku ya, searching lah gitu ya, ternyata beneran ada gitu. Dan ternyata itu di Jakarta lagi gitu kan. Jadi aku kok ngerasa ini penting banget gitu ya, gerakan ini itu gerakan pemberi harapan sih, karena apalagi kayak aku lihat di Instagramnya ya, banyak penyintas kanker ya Mbak ya. Iya betul. Mbak Stefani, boleh diceritain nggak dari banyaknya gerakan sosial ya, kenapa memilih donasi rambut? Karena kan selama ini kita pasti pikirnya donasi itu darah, finansial dan segala macam, ataupun yang lebih berat itu misalnya kayak tindakan donor mata dan segala macam gitu ya pada organ-organ kita. Tapi ini dari yang ada sehari-hari di tubuh kita, mahkotanya kita gitu ya, ternyata itu bisa didonasikan menjadi harapan buat orang. Iya, betul banget. Boleh diceritain nggak Mbak itu gimana sebenarnya awal mula menggagas gerakan ini? Ya, boleh. Jadi sebenarnya saya adalah perusahaan wig sejak tahun 2009, di mana kami membantu banyak pasien kanker di seluruh Indonesia. Lalu pada saat pandemi banyak sekali orang yang tidak bisa potong rambut karena kan banyak salon dan barber tutup. Jadi banyak orang yang ingin menyumbangkan rambutnya, tolong dong dibikin wig. Nah di situ saya mendapat ide untuk menyumbangkan wignya ke pasien kanker di pelosok Indonesia yang sulit untuk mendapatkan wig, seperti di Sulawesi, di Papua, pokoknya di pelosok-pelosok Indonesia, di Aceh, seperti itu. Oh jadi itu awalnya memang sebenarnya selama ini memang berkecimpung di beauty ya, terkait untuk pembuatan wig gitu ya? Ya, di medical wig tepatnya. Oh, khusus kemoterapi. Oh gitu. Jadi selama ini sering bermain dengan rambut-rambut. Iya, tiap hari pegangin rambut orang. Mbak, kalau aku ngebayangin kan gini, selama ini ya kita kalau datang ke salon gitu atau ke barbershop ya udah potong-potong aja gitu kan. Tapi kalau untuk dijadikan wig ini apalagi ini wig kesehatan ya gitu kan, medical wig, jangan sampai kita justru memberikan rambut yang tidak baik gitu ya. Nah itu ada ini enggak ya Mbak, ada ketentuannya enggak ya? Persyaratannya ya ada satu, tidak boleh kutuan. Lah terus itu gimana, kan misalnya dia ngirimnya jauh nih, apa Mbak Stefani memastikan lu coba di videoin rambutnya kutuan gak? Itu aja sih satu, tidak boleh kutuan. Terus ya. Kalau misalkan dia sendiri udah punya
sakit kanker. Lalu rambut dia kan pasti akan rontok. Lalu dia ingin menyumbangkan rambutnya sebelum rambut dia rontok setelah kemoterapi. Itu nggak apa-apa. Oh boleh ya? Boleh banget. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada persyaratan khusus, cuma satu aja, tidak boleh kutuan, tidak basah saat dikirimkan. Karena kalau dikirimkan lewat ekspedisi biasa 2 hari 3 hari kan nggak kebuka ya. Itu nanti bau apak pas datang. Gitu. Dan diikat kencang, jadi rambutnya nggak buyar-buyar supaya memudahkan kita dalam menjahit rambutnya. Gitu. Dan sekarang Mbak Fani juga membawa contoh rambut, donasi rambut yang diterima ini dalam 1 bulan terakhir ya, rambut-rambut ini. Ya. Oke, Mbak, aku boleh lihat ya. Jadi boleh. Aduh. Nah ini sahabat Merdeka, ini salah satu rambut yang didonasikan. Ini orang mana Pak yang ngirim? Masih ingat nggak? Enggak ya? Banyak. Banyak banget. Banyak dari pelosok Indonesia, dari Serius? luar negeri pun ada. Jadi Serius? orang Indonesia yang lihat donasi rambut, dia kirim lah tuh, misalkan dari Jepang, dari Amerika, dia kirim pakai FedEx. Pakai pengiriman ya. Nah ini salah satu rambutnya. Kemudian dari rambut-rambut inilah Mbak Stefani Danti mungkin mengolahnya menjadi wig itu tadi ya. Wig. Mbak, ini satu rambut ini untuk 1 wig? Enggak, itu butuh 15 kepala orang untuk menjadi 1 wig. 15 kepala orang untuk 1 wig? Walaupun rambutnya tebal gitu, ini? Iya, karena waktu kita produksi wig itu kan nanti dimasak, dijahit, jadi itu menyusut 50%. Oh, dari yang aslinya ini ya. Oh, ini juga ada segini. Kenapa bisa segini? Ini kayaknya rambut yang di highlight ya. Jadi minimal 25 cm panjangnya. Oke. Karena kan nanti disulam. Kalau misalkan cuma 10 cm disulam nanti jadi pendek banget. Jadi bulu mata. Gitu. Jadi syaratnya tadi selain tidak boleh kutuan gitu ya. Kalau ketombean? Ya jangan juga sih. Jangan juga sehat. Ya. Intinya rambut sehat ya, nggak boleh. Tidak boleh kutuan, tidak boleh ketombean. Terus maksimal panjangnya berapa Mbak tadi? Minimal 25 cm. Minimal 25 cm. Soal banyaknya? Banyaknya ya tergantung dia potong rambut semana kan. Maksudnya emang volume rambut orang kan beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau misalkan bekas smoothing, bekas di keriting, bekas di highlight, itu nggak apa-apa kok. Karena nanti semua bakal di color hitam sebelum dibagiin ke pasien kanker di Indonesia. Gitu. Mbak tadi pas Mbak ngegagas gerakan ini gitu, itu Mbak sampelnya dari keluarga-keluarga terdekat dulu nggak? Atau memang langsung aja nih coba deh di sosmed terus dari mulut ke mulut kemudian rame? Atau memang coba deh dari keluarga saya dulu, misalnya mungkin yang potong rambut, atau termasuk Mbak Stefani sendiri ketika potong rambut atau gunting rambut diolah kemudian menjadi wig gitu? Jadi itu banyak orang yang pas pandemi tidak bisa potong rambut, mereka kontak perusahaan saya mau sumbang rambut, dari situ saya tampung. Lalu ada Ibu Polwan dari Kupang yang tidak mampu membeli wig, jadi saya sumbang ke dia. Dan ternyata dia berada di rumah sakit umum di Kupang, di mana banyak sekali pasien kanker yang sangat membutuhkan wig di sana. Gitu. Jadi itu Ibu Polwan itu termasuk pasien Mbak yang pertama, bukan pasien, penerima donasi rambut yang pertama. Ya, gitu. Mbak, biasanya mereka ini sekedar kirim rambut atau kan mereka juga tahu bahwa ini gerakan sosial yang ada tujuannya gitu. Mereka ada menyertakan apa lagi selain rambut? Karena aku lihat di sini juga ada kertas. Ini kertas surat. Apa ya? Ini surat cinta dari para donatur untuk penerima wignya. Boleh dibaca. Boleh aku baca ya? Aduh, sedih ya. Ini nih suratnya nih. Dear Warrior, saya merasa terhormat dapat menyumbangkan rambut saya untuk kalian. Kekuatan dan keteguhan kalian sangat menginspirasi saya. Semoga langkah kecil ini membawa senyuman di wajah kalian dan mengingatkan bahwa kalian tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Dengan cinta dan dukungan. Wah, ini baru 30 Juli kemarin ya. Ya, ini terus kata-kata penyemangat.
buat nanti yang terima wignya. Ini juga ada bulan Juli kemarin, mohon diterima donasi rambutku, semoga bermanfaat dan dapat memberikan sedikit kebahagiaan dan semangat di hati mereka. Kalian semua luar biasa. Terima kasih Kak Stefani karena telah memberikan kesempatan untuk berbuat baik, belajar melepaskan, tidak bla 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 dan bersyukur, semoga makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk hidup berbahagia. Wow. Jadi mereka nggak sekedar nyumbang rambut, tapi mereka juga memberikan semangat ya. Iya, kata-kata penyemangat. Kata-kata penyemangat. Walaupun sebenarnya yang mereka lakukan ini itu bagian dari penyemangat untuk mereka-mereka yang mungkin sedang down, sedang dalam kondisi butuh banyak pengharapan untuk bisa bangkit kembali setelah menderita penyakit kanker ini ya. Yes, benar. Jadi donasi rambut adalah wadah untuk menyalurkan wig-wig ke seluruh pelosok Indonesia pasien kanker yang sulit mendapatkan wig. Gitu. Karena memang wig ini tuh kayak barang langka juga kali Mbak ya di daerah-daerah ya, dan sulit ya didapat ya. Iya. Oke. Mbak, surat-surat menginspirasi ini hadir karena Mbak mencoba membuat gerakan yang menginspirasi juga gitu kan. Setelah Mbak melakukan ini hampir berapa tahun berarti ya? 2-3 tahun ya? Ya, dari pandemi. 3 tahun. Pernah nggak mendapat feedback atau balasan dari mereka itu gitu kan? Ya berterima kasih atau seperti apa? Atau punya video-video tuh seperti apa gitu ya? Mereka mengucapkan terima kasih banyak nih loh buat Mbak Stefani gitu yang membuat gerakan ini gitu. Yang kitanya tadinya nggak pernah kenal siapa, nggak pernah berkomunikasi, tapi kayak punya pengharapan aja dari gerakan ini gitu. Ya betul. Tapi saya tidak pernah merasa donasi rambut ini punya saya. Ini punya kalian semua. Saya hanya wadah aja. Jadi wadah aja ya. Wadah aja buat kalian semua. Waktu itu waktu saya ke Kupang di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit umum. Di situ kepala susternya waktu saya keluarin wig juga surat cinta yang banyak ini, kepala susternya tuh sampai nangis. Jadi dia bilang selama ini kita tuh cari wig susah banget, dan ternyata tiba-tiba kamu muncul di sini bawa wig banyak banget. Saya bawa wig skoper. Waktu itu. Ya Allah. Ke Kupang. Dan itu di rumah sakit itu juga memang khusus kanker atau umum? Umum ya. Mbak, tapi kalau dari Mbak lihat banyaknya permintaan wig-wig itu, dari kacamatanya Mbak Stefani, walaupun bukan dokter ya, penyintas kanker di Indonesia itu makin bertambah atau justru berkurang? Yang saya lihat sih makin bertambah. Itu laporan dari Yayasan Kanker yang di Manado. Dia lapor ke saya, Bu, ini tambah lagi 100 orang. Saya kaget juga lihatnya, tapi ya itu dalam hitungan 1 bulan? Dalam hitungan 3 tahun, 3 bulan. 100 orang. Apa yang Mbak Stefani pikirin waktu itu? Gua harus cepet-cepet buat wig lebih banyak atau apa ini? Ya itu tantangan sih ya, maksudnya ya harus lebih menjadi berkat lagi buat pasien kanker di seluruh pelosok Indonesia gitu aja. Dan termasuk rumah sakit itu juga yang menerima wig-wig ini ya Mbak? Ya, itu Siloam Manado. Lalu rumah sakit umum di Kupang, di Medan juga ada Yowam, di Bandung ada rumah singgah kanker anak Ambu, rumah singgah kanker di Samarinda, di Bali ada YKI, apalagi ya? Banyak nih kayaknya. Banyak deh, saya sampai lupa banyaknya. Itu permintaannya banyakan wig untuk dewasa apa untuk anak-anak? Dewasa ada, anak-anak kemarin kita terakhir sumbang ke rumah sakit Kando di Manado, Estela. Di sana kepala suster yang bantuin. Anak-anak itu biasanya dari lahir sampai umur 15-17 tahun itu rata-rata leukemia. Dan namanya proses pengobatan kanker itu nggak mungkin nggak ada yang namanya rambut rontok ya Mbak ya.
hilang rambutnya udah. Mbak, ketika jadi ini ketika gerakan ini muncul, kemudian banyak orang-orang mengirimkan rambut, terus untuk membuat satu wig itu, tadi kan butuh 15 kepala ya. Prosesnya gimana sih, Mbak? Boleh nggak digabung sama rambut-rambut lain gitu? Misalnya kayak gini kan udah dicat dan apa gitu ya. Nanti boleh bisa digabung ya. Prosesnya seperti apa sih untuk membuat satu wig itu, Mbak? Bisa digabung, nanti semua bakal dikumpulin, dihitung sesuai panjangnya, beratnya, jenis rambutnya, nanti dipisah-pisah lalu akan dijahit menjadi wig. Oh, tadi kan Mbak juga sempat nyinggung dimasak tuh, maksudnya konteksnya di rambut-rambut ini diapain gitu? Dimasak biar steril. Oh, direbus gitu kali ya. Oke. Itu terus setelah proses perebusan itu akan menjadi seperti apa, Mbak? Tetap kayak gini atau lebih kayak mengecil atau gimana? Ini kayak masak juga, nanti di oven. Setelah direbus di oven. Di oven untuk? Udah di oven. Di oven ya biar ini aja kayak bersih gitu lah, biar teksturnya sesuai standar. Oke. Terus kemudian setelah di oven apa prosesnya? Boleh diceritain enggak? Dikondisionerin, dicuci sampai kering, nanti baru dijahit. Jadi wignya benar-benar steril karena ini medical wig. Untuk satu wig berapa lama? Satu wig bisa sebulan. Sebulan? Itu kalau rambutnya misalnya kayak wig pendek dan wig panjang tuh ngaruh juga nggak? Nggak? Ya rata-rata kurang lebih sebulan. Sebulan. Berarti itu kalau aku pernah lihat wig ya, itu kan kayak ada jaring-jaringnya gitu, Mbak. Berarti itu rambut satu-satu Iya, dijahit satu-satu, penhelai. Ampun. Makanya kenapa orang tanya kan, wig kok mahal banget? Ya itu handcraft. Gitu. Jadi nggak asal juga menempati ya. Aku kira tuh kayak di lem, ada lem khususnya, ternyata dijahit ya, Mbak ya? Ya dijahit. Sebenarnya ada beberapa metode pembuatan wig, cuma yang saya pilih di sini adalah yang di handcraft, dijahit tangan. Itu awalnya Mbak Stefani yang ngerjain sendiri? Bukan. Oh, ada tim. Kirain Mbak Stefani ikut ngejahit gitu kan. Nanti setahun nanti jadinya. Jadi setelah sama ya kayak perlakuannya kayak rambut dikondisioner dan segala macam itu dijahit gitu ya. Oke. Terus setelah jadi nih kan tadi penyintas kita makin banyak, Mbak. Keburu nggak sih dengan waktu sebulan itu gitu? Sorry, kalau sekarang sekarang banyak nggak stok rambut di rumah? Banyak banget. Lumayan, ada berdus-dus. Jadi selama ini tantangannya adalah donatur rambut hanya menyumbangkan rambut saja, tapi tidak ada yang menyumbangkan biaya untuk pembuatan wig. Gitu. Jadi selama ini lumayan saya nombok. Oke. Untuk memproduksi wig ini? Ya, untuk memproduksi wig. Jadi dengan permintaan dari daerah-daerah yang begitu banyak, karena kan setahun harus kirim kira-kira 200 lebih lah ya, ada wig ke Medan, ke Manado, ke Kupang, ke Bandung. Sebulan bisa kirim 30-40 wig. Jadi untuk menyiasatinya saya menggunakan wig sintetis. Itu dari bahan apa, Mbak? Sintetis itu dari fiber. Dibuat kayak helai-helai gitu? Iya, sama juga. Tapi kelihatan banget nggak bawa ya contohnya ya? Ada fotonya semua di donasi rambut. Oh, ada fotonya. Jadi kalau secara ini tekstur kelihatan nggak, Mbak, bedanya, Mbak? Tekstur ya mirip tapi agak lebih mengkilat. Lebih mengkilat ya. Tapi kalau helai-helainya tipis-tipisnya gitu sama ya? Sama. Dan secara perawatan gimana, Mbak, kalau yang sintetis sama dengan rambut asli? Justru lebih gampang. Karena dia punya shape lebih stay. Kalau ini? Kalau ini harus dicatok, dikeriting buat stylingnya gitu. Oke. Jadi ternyata membuat wig itu nggak segampang yang kita kira ya. Makanya harganya standarnya berapa sih, Mbak, harga wig kalau dari rambut asli? Kalau rambut asli itu start di 5 juta. Mau ukuran panjang atau pendek? Yang pendek. Yang pendek. Itu medical wig ya. Oh iya, oke. Itu medical wig ya. Jadi memang karena tadi Mbak Stefani
concernnya di medical wig ya. Kalau sintetis? Kalau sintetis itu banyak di pasaran 100.000, 200.000 ada. Tapi secara kenyamanan enak yang mana? Kenyamanan tentu yang mahal. Tapi ya kita kan menyiasati supaya kita bisa mengcover semua orang yang butuh wig di pelosok Indonesia kan. Karena kalau selalu mengandalkan dari rambut yang asli nggak keburu ya Mbak ya waktunya. Karena tadi berkejar-kejaran dengan permintaan yang semakin banyak banget ya. Pernah nggak sih kepikiran kok bisa ya saya menjadi berkat dengan rambut-rambut keliling orang Indonesia ini. jadi sinterklas ya bagi-bagi wig palsu. Bagi-bagi wig gitu ya. Dan ini nggak sih Mbak, ada nggak ya ketika Mbak menyalurkan itu sifatnya seperti apa, CSR atau ada biaya-biayanya? Iya, CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi nggak sama sekali pure ini gratis untuk rumah sakit itu ya? Gratis. Termasuk untuk mereka ini ya, maksudnya ketika mereka mengirimkan rambut, nggak ada permintaan khusus ya? Nggak ada sih. Pokoknya kalau bisa berada di dalam yayasan kanker atau berada di community cancer, jadi nggak sembarang orang bisa minta terus menyalahgunakan program ini, gitu. Dan harus ada bukti kemoterapinya. Jadi kalau misalnya saya punya teman atau apa, kalau mau minta wig ini harus ada bukti dia bahwa dia bukti kemoterapi, bukti tidak mampu karena donasi ini untuk orang yang tidak mampu saja. Oke. Kalau di Jakarta juga banyak, Mbak? Di Jakarta kemarin ada kirim ke Yayasan Kanker di Kemanggisan, ada 2 sih. Mbak, tapi sebenarnya kalau kan gini, kadang kan di beberapa case itu kan kayak misalnya orang pengguna obat-obat terlarang itu kan juga bisa dideteksi dari rambutnya ya. Nah, ini agak ada ketakutan gitu nggak ya Mbak? Misalnya kan, ya namanya kita orang donasi, kayak apalagi Mbak bilang dari seluruh Indonesia, kayak Mbak Stefani kan nggak mungkin menyeleksi semua kondisi rambut itu gitu kan? Atau ada nggak mungkin alat paling gampang semacam kayak ditaruh kemana gitu? Oh ini orang ini seperti ini gitu kondisi rambutnya. Itu ada upaya nggak sih untuk memastikan bahwa ini kayak tadi, ini rambut benar-benar sehat banget karena akan dipakai orang-orang yang sakit gitu? Nanti kan semua juga akan disterilkan di pabrik dengan dimasak dan di oven tadi. Cuma satu syaratnya jangan kutuan. Itu cukup membuat kondisi rambut kembali lebih baik ya setelah dimasak dan segala macam itu ya. Masih kayak tadi aku bilang kan, ada orang pengguna narkoba misalnya gitu kan, atau pengguna zat terlarang, terus dia kan pasti kan di kandungan rambutnya ada tuh kan gitu. Nah itu ketika dia sumbang sama Mbak kan mungkin Mbak nggak tahu juga nih ya gitu ya. Nah itu punya upaya nggak bisa memastikan bahwa enggak lah ini kayaknya aman gitu? Harusnya sih aman karena kan kita bukan hair transplant yang masukin akar rambut orang ke kepala kita kan. Ini kan hanya tempel, nanti kalau dia nggak mau pakai dilepas gitu. Ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh, toh juga sudah ada proses-proses steril tadi ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Tadi Mbak juga cerita soal proses pembuatan wig itu yang memakan 1 bulan gitu Mbak ya. Nah kalau sintetis tadi pasti lebih cepat ya prosesnya Mbak ya? Sintetis iya lebih cepat karena kan pakai mesin. Kalau sintetis itu dalam 1 bulan bisa berapa wig? Bisa banyak. Sehari bisa lebih 10 satu? Bisa. Oh gitu. Sebulan ratusan terkejar lah dengan permintaan. Mereka ketika dipakai gitu, mereka ada nggak misalnya kayak yang, ternyata mereka kayaknya lebih suka yang ini, mungkin kalau di kepala lebih adem, mungkin lebih nyerap keringat gitu kan, ketimbang kalau yang sintetis tuh mungkin lebih kayak yang ya namanya ada bahan-bahan yang tidak alamiah kan pasti tidak nyaman di kulit, yang harus kulit kepala tuh kan ketutup keringat. Nah ada nggak sih Mbak keluhan-keluhan kayak gitu Mbak? Nggak ada sih, selama ini mereka sangat senang mendapatkan wig secara gratis.
gitu aja. Gitu ya. Jadi ternyata jadi nggak ada masalah ya mau itu wig yang yang asli ataupun yang sintetis tadi ya Mbak ya. Ya kalau mau yang kualitasnya lebih bagus ya beli gitu aja. Kan kita kasih gratis donasi sesuai kemampuan dan sesuai donatur dari donatur rambut gitu. Iya. Karena nggak mungkin juga kalau untuk ngejar tadi kebutuhan itu ya Mbak ya dengan waktu yang prosesnya yang cukup lama. Iya, betul. Karena malah nanti takutnya malah menjadi ada kimia-kimianya ya kalau misalnya di proses-proses lagi karena kan ini mau dipakai untuk penyitaan. Biasa awal dulu sih maksudnya abis di tadi kan di mana tuh di oven sebelum di conditioner tuh dicat dulu. Oke. Jadi biar nggak kering dikasih conditioner gitu. Oh dicat. Jadi memang semua wig yang Mbak buat itu warnanya hitam ya, nggak ada yang tapi ada request rata hitam atau kadang ada yang pirang juga ada gitu. Kebayang sih pasti. Jadi justru nggak masalah dengan kepala pelontos kali ya, maksudnya masih lebih bisa menerima, bahkan bukan tidak masalah, masih lebih menerima ketimbang perempuan karena kan memang bagi perempuan mahkota rambut itu adalah benar. Kalau cowok kayaknya botak biarin aja deh. Iya karena pada suatu keadaan juga mereka biasa memilih cukuran rambut dengan model seperti itu ya. Tapi kalau perempuan kan memang lebih kalau perempuan tiba-tiba ini balik lagi sih ke image yang kalau keluar nggak ada rambut pakai topi pasti sakit kanker. Ya kan? Iya. Dan pasti masyarakat langsung kayak wah dia kanker, balik lagi itu masih ke stigma tentang pasien kanker di Indonesia seperti itu. Jadi yang dipandang orang-orang yang mungkin wah dia ini nggak kasihan harapan hidupnya sebentar segala macam, padahal orang-orang yang survivor kanker itu keren-keren loh ceritanya ya. Iya, kanker itu keren-keren loh ceritanya ya. Iya banget. Betul. Dan mungkin kayak Mbak Stefani juga yang akhirnya terjun ke sini juga mungkin jadi ini gak sih Mbak, maksudnya ke Mbak sendiri apa gitu yang Mbak rasain, maksudnya ketika saya seperti ini itu juga menjadi harapan buat diri saya masih harus bersyukur dan segala macam. Ya betul, jadi saya tidak hanya sekedar menjual barang, tapi dengan saya bisa ketemu pasien kanker, saya bisa sambil menyemangati. Kalau dia senang, saya juga senang. Gitu aja sih. Jadi dia pun punya harapan baru. Tapi nggak semua pasien kanker itu yang kena kanker tuh sedih, kayak nggak niat hidup, nangis. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi banyak banget yang mereka benar-benar semangat, malah makin semangat. Jadi challenge buat dia kan. Bukan dengan penyakit ini aku harus sedih, aku nggak semangat, tapi aku harus lebih semangat lagi. Banyak banget yang kayak gitu, dan aku merasa wow, amazing banget. Semangat mereka tuh berapi-api. Dan nggak nyangka juga gitu, kita bagian dari orang yang memberikan semangat itu ya Mbak ya tadi ya. Apalagi kayak surat-surat ini, kalau dibaca semua ntar saya ikutan nangis. Mbak kalau misalnya pas dapat nih, biasa mereka ngirim itu seberapa banyak sih Mbak? Satu helai gini aja?
Sorry, maksudnya satu ikatan gini? Atau? Ya, kadang kan diikat satu, boleh diikat satu, atau diikat dua, atau diikat 4. Gitu. Oh, jadi ini benar-benar mungkin tadi kita agak kelewatan ya Mbak. Jadi ketika misalnya kita mau donasi ini bukan asal-asal misalnya kita datang ke salon terus ataupun salon mengumpulkan nih sisa-sisa rambut customernya disumbang, enggak gitu ya? Bukan. Jadi dia per person datang ke salon, saya mau sumbang rambut, tolong diikat yang benar, kan ada persyaratannya. Yeah. Diikat yang benar, dipotong yang benar, jangan basah. Lalu diamplopin dan dikirim. Oke. Aku kirain tadi tuh kayak dari salon gitu bisa. Rambut bekas-bekas orang enggak bisa, kan ada persyaratannya, minimal 25 cm. Iya. Berarti enggak bisa asal datang ke salon terus udah rambut dari potong segala macam, udah dikumpulin gitu, enggak ya? Tapi justru sebelum dibentuk-bentuk diikat dulu baru digunting tadi ya. Baru digunting. Dan itulah yang dikirimkan ke Mbak. Berarti juga di rumah selain banyak rambut juga banyak surat cinta. Surat cinta yang penuh harapan, yang penuh doa gitu ya. Ini soalnya bukan yang didoain bukan cuma para penyintasnya tapi juga Mbak Stefania nih. Amin. Iya. Teruslah hidup dan menyebarkan cinta kasih, semoga rambutku bisa menambah keteguhan hatimu dan kedamaian dalam hidupmu. Aduh. Tapi Mbak Stefani sering turun langsung nggak ngebagiin? Ya kalau ke Bandung saya pernah ikut sekali. Yang ke anak-anak itu ya? Iya. Ih Mbak gimana tuh ceritanya? Mungkin ya ke sana. Memang anak-anak kecil. Enggak. Maksud aku ketika mereka mendapatkan ini tuh. Mendapatkan wig ya? Ya seneng dong. Terus ada juga donatur yang sumbang jepitan anak-anak. Ciki-ciki. Jadi kadang aku suka bingung kalau terima paket. Hah? Ini lucu. Malah pernah ada dapat kerupuk Bangka 1 dus. Gitu. Kenapa? Itu maksudnya untuk disalurkan atau karena gerakan ini gitu? Mungkin dia punya perusahaan kerupuk. Atau ada yang kirim teh, dia punya perusahaan teh gitu. Maksud saya untuk diteruskan ke anak-anak ke para penyintas ini atau? Kayaknya sih buat saya ya. Soalnya gitu. Kalau dia kirim banyak kan harus banyak dong. Iya. Oh berarti ini mungkin dikirim karena senang kali ya Mbak Stefani kepikiran mau buat seperti mungkin kayak makasih gitu aja. Mbak tadi yang soal cerita anak-anak tuh punya nggak satu kenangan yang misalnya ketika mereka tuh nangis ketika dipakaikan wig semua lomba ke kaca gitu? Itu sih orang dewasa biasanya. Jadi biasa mereka ketika dibagiin itu tuh respon pertama gimana Mbak? Cerita-cerita dari rumah sakit itu gimana? Masih kayak aku dapat wig, masih agak bingung gimana. Terus ada juga yang langsung pakai, ada juga yang kalau misalkan dia nggak bisa duduk dan dia tiduran terus kan. Tiduran ya kita kasih dulu, nanti bilang ibu nanti kalau mau ke gereja atau mau kondangan nanti baru dipakai gitu. Jadi nggak selalu yang harus terus-terusan dipakai ya, enggak ya Mbak ya. Oke. Tapi kalau kayak gitu si rumah sakitnya itu merequest itu atas permintaan si pasiennya atau memang si rumah sakitnya menyediakan fasilitas rambut? Kalau yang di Siloam Manado itu ada yayasan kanker di di kepalanya sama Ibu Regina. Iya. Jadi dia juga pertama minta donasi, aku kasih, dia bilang setelah dia terima, Bu butuh nih 40. Ya udah, aku cross check dong, ini bener nggak, ada nggak yayasan kankernya, aku kirim dan itu berlanjut gitu. Kalau kayak yang di Manado, kebetulan teman saya dokter dan dia bekerja di rumah sakit, jadi bisa kenal sama kepala suster yang di rumah sakit Estela itu. Yang di Kandau itu juga sebenarnya dia yayasan dari Jerman. Jadi yayasan kanker dari Jerman, tapi ya nggak ada yang sumbang wig khusus anak-anak. Jadi saya sumbang wig ke sana. Mbak, tapi ini kita ngobrol sebagai ini aja.
tadi aku bilang maksudnya ini mereka yang minta karena karena kan beberapa case termasuk keluargaku juga ada yang seperti itu, tapi kan rambutnya sebenarnya tumbuh lagi gitu kan sebenarnya ada yang lagi. Nah sebenarnya kayak gitu, apakah ini permintaan itu karena mereka bagian dari fasilitas tadi yayasan dan segala macam itu, atau memang si orangnya yang minta gitu kan, kayaknya saya akan lebih percaya diri nih kalau pakai wig, atau nggak apa-apa lah sementara ini toh juga nanti seiring berjalannya waktu ya kalau kondisi semakin baik pasti kan akan tumbuh. Karena saya juga berpikir tadinya orang yang seperti sudah kemo dan segala macam itu lama gitu Mbak, tapi ternyata setelah keluarga saya itu keluarga dekat mengalami itu, oh ternyata bahkan itu sudah orang tua saya gitu ya, mertua saya, ternyata cepet Mbak proses tumbuhnya lagi itu, walaupun mungkin memang proses tumbuhnya itu nggak kayak cepet kayak apa ya, kayak kita yang memang dari alami gitu ya, tidak pernah ada kerontokan gitu. Misalnya kayak rambutnya lebih kayak ya kayak bayi lagi ya, agak-agak jikrek-jikrek gitu, lurus seperti itu. Kadang-kadang gitu. yang tadinya nggak ada uban jadi uban semua yang tumbuh. Iya. Nah makanya maksud aku ini mereka yang minta atau memang fasilitas gitu ya? Karena kan kayak tadi ya mungkin hope-nya orang ya gue nggak mau pasang, nggak mau pakai karena gue yakin gue akan sembuh gitu. Nah kalau yang selama ini Mbak dapatkan tuh memang mereka meminta atau memang bagian dari fasilitas sih tempat-tempat itu menyediakan gitu? Biasa itu kepala susternya yang minta. Oke. Jadi kadang-kadang juga saya kontak ke yayasan kankernya di mana yang butuh kayak YKI. YKI kan ada beberapa orang yang dalam community YKI. Jadi ini ada sumbangan wig mau nggak gitu. Terus kalau misalkan ada yang mau, mereka kontak saya, Bu. Misalkan 34 wig kayak terakhir ke YKI Bali. Oke, kirim, udah gitu. Oke. Mbak, lazim ya wig itu dipakai ketahanannya berapa lama sih, atau harus berapa tahun sekali diganti gitu mungkin? Tahan lama sih, 2 tahun, 3 tahun. Termasuk untuk yang rambut asli? Iya, asal jangan dibuang. Atau jangan dibakar, itu awet kok. Mbak Selin, aku juga mau nanya ini. Mungkin Mbak Stefani bisa menjawab ya sekaligus meluruskan, karena kebanyakan orang kan selalu berpikir kalau wig itu kan mungkin rambutnya tuh berasal dari orang-orang yang sudah meninggal atau seperti apa. Jangan kebanyakan nonton film hantu. Jadi sebenarnya yang Mbak Stefani lakukan ini justru membuktikan bahwa sebenarnya wig itu justru berasal dari orang-orang yang masih sangat sehat, yang masih tua muda, orang hidup yang gitu. Potong rambut di salon, bukan dari mayat. Dengan itu juga motongnya juga bukan asal potong ya, ada ketentuan-ketentuannya ya. Ya, ada persyaratan khususnya. Oke. Mbak Stefani, terakhir nih sebelum kita menyudahi obrolan yang penuh inspirasi ini, pengen ngomong apa nih? Pengen ngomong ke donatur, donatur rambut. Rambut kalian sangat amat berarti untuk pasien kanker di pelosok Indonesia. Jadi kalau mau sumbang rambut, jangan ragu-ragu. Buktinya semua udah ada di donasi rambut. Instagramnya bisa dilihat. Jadi jangan berpikir, kadang kita suka berpikir gue nih kayak nggak punya apa ya, nggak bisa sesuatu tujuan, nggak bisa sesuatu yang kita banggakan, padahal dari rambut kita justru kita bisa membuat orang lain yang sedang butuh harapan itu menjadi semakin bersemangat. Yes, karena donatur itu memberikan harapan baru ya ke pasien kanker. Mbak Stefani, terima kasih untuk waktunya, sukses selalu dengan gerakan Yuk Donasi Rambut. Semakin banyak penyintas kanker yang ditolong dengan adanya wig ini. Tapi doa kita sebenarnya adalah angka penderita kanker semakin menurun di Indonesia. Iya. Makasih Mbak Fani. Iya, sama-sama.